ada topik menarik pagi ini. Nah, Iya. kita kedatangan tamu istimewa yang hampir setiap hari saat ini menemani kita, Bu Ekoy. Bu Ekoy mempunyai anak yang cerebral palsy dan akhirnya dengan menanam bibit yang tepat bisa sembuh dan normal seperti anak biasanya. Nah, silakan Bu Ekoy. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ekoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Eko. Iya. Wow. Ya, ini di rumah Bu. Di rumah, Eko di siap. rumah. Kebetulan Pak Peter tadi subuh pergi, jadi Eko yang di rumah. Iya. Begitu. Gimana? Mulai aja, Kok Abe? Mulai aja, ya. Mungkin baik. dari boleh ceritanya dari yang pas kehamilan atau gimana? Oke. Nggak usah perkenalan lagi karena udah pada tahu ya, Eko. Iya. Terus, oke. Waktu itu Eko menikah dalam usia 30 tahun dan ayahnya Muti waktu itu usianya 50 tahun. Jadi kami bertaut 20 tahun, cukup jauh. Oh, 20 tahun ya? Ya. Dan Eko menanti kelahiran selama 6 tahun. Jadi 6 tahun kosong. Berusaha kemana-mana untuk bisa hamil, untuk bisa punya anak. Ya. Lalu kemudian yaitu di saat titik yang udahlah, mungkin kita memang belum waktunya dikasih, terus suami juga ya udah karena dari beliau bawa 3 anak yang udah pada dewasa ya waktu itu. Malah ada yang sudah menikah. Jadi ya udahlah gitu. Di saat ya udahlah, mungkin itulah titik ketika saya ikhlas ya. Dan ternyata hamil gitu. Wah, seneng banget. Tapi ya kembali lagi saya baru paham kesini bahwa masa kehamilan itu ternyata rawan. Dan betul kata Ko Abe kemarin waktu di meditasi kemarin bahwa kita mengingat lagi masa di dalam kandungan, masa ketika kita mulai diberi ruh ya, itu tuh betul-betul dalam tanda kutip saya mengabaikan atau tidak menyadari. Jadi apapun yang saya alami ternyata dialami oleh anak saya. Ini anak pertama ya berarti Bu Eko ya? Anak saya cuma 1, Pak. Iya, iya. Oke, siap-siap. Ya. Jadi ternyata betul secara medis, secara dalam teori apapun, ketika ibu hamil itu tugasnya cuma 1, wajib bahagia. Itu aja. Ya. Masa kehamilan yang dalam stres dan dalam tekanan, lalu dalam abuse, itu dirasakan sama anak ternyata. Kemudian selama dalam kandungan, anak saya malah nggak rewel, nggak ada. Saya pun nggak mengalami ngidam atau repot atau apa, enggak. Malah saya waktu itu masih bekerja dengan Pak Kuncara, masih menjadi sekretaris pribadinya. Malah dalam kehamilan 6 bulan saya masih nyupir ke Cirebon, ke workshopnya. Terus dalam kehamilan 7 bulan saya masih traveling ke Singapura, jadi nggak ada beban sama sekali. Terus makan pun nggak ada pantang ya, maksudnya ada orang yang hamil nggak suka ini, nggak suka itu, tapi Eko alhamdulillah semua suka, semua makan,
terus semuanya normal ya, normal. Lalu tibalah waktu itu kaki Ekoi bengkak semua, terus Ekoi ke kontrol ke dokter dan Ekoi nggak boleh pulang lagi. Ini harus dikeluarin bayinya dalam kandungan 9 bulan pas. Apapun ceritanya ini harus keluar karena darah waktu itu sudah 180. Oke. Kalau enggak nanti keracunan. Nah, dalam masa genting seperti itu, jujur kami berantem hebat. Terus saya mulai bela diri, saya mulai nggak terima, lalu nggak terima maksudnya bukan nggak terima kehamilan, yang nggak terima diperlakukan seperti itulah gitu. Saya protes, lalu ayahnya Muti pun sempat ribut sama ibu saya pada saat mau lahiran. Oh gitu. Bayangin Pas ya. genting malah masih kayak begitu ya? Oke. Iya. Lalu lahirlah anak saya. Sesar berarti waktu itu ya? Ya, sesar. Jadi nggak bisa dipancing semalaman, nggak bisa juga, nggak ada reaksi, jadi sesar. Nah pada saat Muti keluar, baby blues-nya lama sekali, jadi saya nggak mau lepas dari Muti sampai dia kuning gitu ya dan harus di inkubator. Saya tidur di kursi di depan ruang bayi karena nggak mau pisah. Lama banget baby blues-nya. Lalu Muti lahir dan berkembang baik, sangat baik. Itu ASI full? ASI full 3 tahun malah. Oke, siap. Tidak ada masalah dengan makanan, lalu dia segala suka. Nah, kesini saya baru nyadar bahwa dia tuh suka makan bunga mawar. Oh, oke. Lalu kalau mau tidur ada waktu-waktu tertentu dia ngomong sama tembok. Kalau dulu Ekoi kurang aware. Jadi yang namanya ibu itu akan melakukan segala hal, segala sesuatu buat anak-anaknya, mungkin begitu ya. Ibu yang lain juga begitu. Jadi Ekoi coba tanya-tanya sama Ustadz, sama yang bisa gitu. Mereka bilang, wah ini anak indigo. Wah ini anak punya sixth sense. Segala macam. Terus dia juga kurang bisa bergaul. Oke. Suara Ekoi kurang keras kah? Oh, saya jelas sih. Kalau di saya jelas, Bu. Oke. Kalau yang di teman-teman lain, suara Bu Ekoi bagaimana? Jelas ya? Jelas. Jelas, bagus Bu Ekoi. Pelan sih, tadi pelan, sekarang udah lebih jelas. Oke. Mungkin agak keras Ekoi ngomongnya. Nah, lalu dengan perkembangannya, semuanya kelihatannya oke, cuman kelihatannya overactive. Jadi nggak bisa diem. Segala dipegang, terus lari-lari, tapi secara interaksi sosial kurang. Dia kurang bisa berteman. Kayak misalnya di tetangga mau ada 17 Agustusan gitu, di halo-halo di masjid itu, ayo yang mau lomba 17 Agustus, dia malah ngerem di kamar. Nggak pernah mau. Terus ada saat-saatnya ketika dia pokoknya kalau ada kata-kata lomba, dia parno sudah. Ngumpet di belakang saya atau malah nggak mau sekolah gitu. Itu yang kata-kata lomba atau keramaian? Kata-kata lomba. Kalau keramaian dia apalagi kalau orang-orangnya nggak kenal, dia sih malah cuek gitu, nggak terlalu pengaruh ya. Nah kalau yang dia kenal, misalnya kayak teman-teman saya, dia suka malu sampai sekarang sih kalau itu dia nggak
sosialnya itu sama teman dekatnya sampai sekarang sih kalau itu. Nah lalu karena kejadian hebat ketika dia kelas 3 itu juga pemicu mungkin kami lalu bercerai. Perceraian itu membuat dia apa ya? Jadi umur berapa, sorry? Muti umur tahun. berapa? 8 tahun. Itu juga mungkin trigger karena menurut psikolog begitu, itu juga trigger karena Eko itu nggak pernah memperlihatkan bahwa kita berantem atau memperlihatkan bahwa saya kesakitan atau apa, enggak. Jadi banyak orang juga kaget. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa bercerai? Kelihatannya nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi Eko nggak pernah memperlihatkan bahwa ada something di antara kita. Jadi kami bercerai, lalu tapi kami bercerai secara baik-baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini, tadi malam pun saya sama Muti masih nengok bapaknya dan kami masih berhubungan baik. Nah, lalu kelas 3 itu semester akhir baru kelihatan gejalanya. Dia mulai dibully di sekolahnya, padahal sekolah internasional ya, full day. Jadi dibully di sekolahnya, lalu mulai emosinya tidak terkontrol. Suara Eko oke kah kok Abe? Kok ada feedback ya? Oke. Terus emosinya mulai tidak terkontrol. Jadi apapun yang terjadi di sekolah dia luapkan di rumah. Dia mulai marah-marah nggak jelas, mulai teriak-teriak. Puncaknya ketika mau kenaikan kelas 4. Dia nggak mau sekolah. Pada saat mau ujian kenaikan itu dia nggak mau sekolah selama seminggu. Eko tanya pelan-pelan, dia nggak mau jawab. Lalu mau nggak mau, kan waktu itu ujian, mau nggak mau ya harus datang gitu. Gimana caranya? Eko sempat paksa. Lalu dipaksa malah dia bakar buku-bukunya dibakar. Sampai bakar, bukan robek-robek. Oke. Ya, dia bakar. Lalu dia buang seragamnya. Tetangga udah pada tahu. Karena dia sering jerit-jerit, dia sering teriak-teriak. Dan kalau mulai marah, dia lempar kursi, dia lempar meja. Badannya lebih gede dari saya. Kuat ya? Kursi. Kuat banget. Meja, buset, ya. Meja kan berat meja ya? Kecil sih, meja kecil. Meja Cuman kecil. Kan lumayan bisa ya. Mecahin kaca jendela gitu. Lalu badan saya biru-biru semua. Banyak cakaran-cakaran. Itu udah keseharian saya. Tidak terkontrol semua. Nah, dari situ saya mulai cari. Pada saat itu juga kebetulan saya dalam keadaan galau berat karena tidak punya kerjaan. Waktu itu perusahaan mulai tutup ya, pindah semua ke Cirebon, lalu kantor di Bandung tutup. Nah, saya harus cari psikiater atau enggak putus kok, Bu Patricia. Tadi sempat nge-lag bentar kayaknya. Oke. Karena udah kedengaran. Baiklah. Nah, terus saya harus cari jasa psikiater atau psikolog. Nyari kemana-mana biayanya mahal banget ya. Pernah mau hipnoterapi. Hipnoterapi sekali satu paketnya itu 2 juta. Dari mana uang segitu? Gak mungkin. Lalu saya tanya-tanya lagi. Ternyata ada satu lembaga yang lembaga khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia ada subsidi dari pemerintah. Namanya Klinik Surya Kanti. Ada di Jalan Padasuka di Bandung ya.
di atas gitu, di atas bukit. Kita ke sana, lalu Muti dites 5 macam. Tidak bisa bicara. Oh, oke. Oke, Bu. Lalu dites di sana 5 macam, tes otak, dokter syaraf, tes IQ, terus apa lagi ya? 5 macam deh pokoknya dalam waktu 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Kenapa lama? Karena kita tunggu moodnya Muti. Kalau Muti mau, baru. Kalau nggak mau, tidak bisa dipaksa. Jadi bolak-balik saya ke sana, menjalani tes, dan setelah itu saya dipanggil. Ditanya selama kehamilan gimana. Nah, itu saya disadarkan lagi bahwa saat-saat kehamilan itu saat-saat yang sangat-sangat sensitif. Saat kehamilannya gimana, saat kelahirannya gimana, lalu sampai ditanya waktu lahir dia nangis apa enggak, terus pokoknya detail gitu, ditanyanya detail, ternyata pengaruh juga. Gitu. Dan akhirnya disimpulkanlah bahwa anak ibu menderita cerebral palsy, cacat saraf otak. Runtuh ya, saya sendirian, nggak ada suami, lalu anak sakit, tidak punya penghasilan. Rasanya kayak mau kiamat gitu. Anak satu-satunya, nggak tahu harus gimana. Lalu dokter menyarankan supaya 2 kali ada terapi khusus, seminggu 2 kali, dan sebulan 2 kali harus ketemu sama psikiaternya. Ibu, kita lihat sampai umur 12 ya. Ini kita harus berhasil. Kalau nggak berhasil gimana dong? Kalau nggak berhasil ini anak jadi psikopat. Tambah ngedrop, tambah takut. Saya berusaha keras, cari uang juga. Karena sekali terapi itu lumayan, buat saya biayanya lumayan. Ketemu psikiater juga lumayan, harus ngumpulin uang. Pada saat itulah saya ngelihat perkembangannya lumayan. Muti juga tidak sekolah selama hampir 1 tahun, 7 bulan lebih nggak mau sekolah. Ngelihat anak yang pakai seragam merah putih gitu, dia lari, nggak mau sekolah. Saya bingung. Waktu itu akhirnya Muti keluar dari sekolah yang lama dengan catatan harus mengikuti ujian dulu karena untuk dapat rapot harus ujian kenaikan. Maka Muti mau mengerjakan ujian tapi dengan catatan tidak mau ketemu teman-teman. Jadi ujiannya sendiri di ruang guru dan pada hari Minggu. Setelah itu dapatlah rapot. Hasilnya ternyata luar biasa. Hasilnya tuh semuanya sempurna itu. Oh ya? Ya. Oh malah bagus-bagus semua. Ya. Oh, ya. Jadi makanya pihak sekolah tidak mau membantu menyalurkan psikiater atau apa karena di sekolah Muti tidak ada masalah. Sekolah juga bisa membuktikan bahwa secara akademis sama-sama Bu Mahayani. Secara akademis semuanya baik, malah sangat baik. Nah, akhirnya semuanya harus saya tanggung sendiri karena pihak sekolah pun angkat tangan. Makanya kita keluar dari sekolah itu dan sibuk mencari sekolah lain untuk Muti dan Muti tidak mau sekolah. Dan nggak lama setelah 8 bulan, kalau nggak salah 8 bulan Muti tidak sekolah, dia mulai mau berteman sama tetangga, sama teman-teman di tetangga. Terus dia diajakin sama tetangganya ke sekolahnya dia. Lalu pulangnya dia cerita, Mama, Muti mau sekolah di sekolahnya Nita. Wow, ini kayak dapat bensin api disiram air gitu ya. Alhamdulillah. Ayo Muti, betul mau sekolahnya Nita? Mau, Mah. Ya udah,
Saya langsung lari. Waktu itu juga belum mandi, belum apa. Saya langsung lari. Karena dalam proses ini Ibu udah kayak mulai nanam bibit belum? Udah sadar akan bibit? Belum Ya. kok Abi. Masih belum sadar. Lalu saya datengin kepala sekolahnya dan saya cerita masalahnya. Kepala sekolahnya melancarkan, alhamdulillah. Besok langsung masuk. Ibu jangan mikirin uang. Langsung masuk, langsung sebangku sama Nita. Nah, di saat itulah saya mulai bisa bernafas. Lalu saya mulai menerima ajakan teman saya tadi yang ngajakin saya diamond cutter ya. Oke lah, Muti udah mulai sekolah, jadi saya mulai bisa ada waktu luang gitu. Makanya saya datang ke diamond cutter. Dari situ saya ditampar-tampar. Kenapa saya bisa mendapatkan cobaan sedemikian berat? Asalnya dari mana? Bukan Muti yang salah. Bukan mantan suami saya yang salah. Tapi saya punya bibitnya. Dan saya harus beresin diri saya sendiri. Berarti bibit itu bisa akhirnya bukan kita yang nerima, tapi anak kita, seperti itu, Bu? Bukan. Kenapa kita bisa menyaksikan seperti itu? Kenapa kita bisa mengalami seperti itu? Mungkin untuk dari sisi Muti, kan dari sisi saya. Dari sisi Muti, no problem buat dia sih. There's nothing wrong. Tapi saya yang melihatnya, saya yang menyaksikan, dan saya yang mengalami, merasakan ini something wrong. Ini ada yang harus dibenahi. Begitu. Nah, lalu dari situ saya mulai, saya mulai menerjemahkan buku, mulai put on my antenna, mulai melihat sekeliling, mulai berdana, mulai membuka hati untuk membantu. Dan saya mulai fokus ke solusi masalah, bukan lagi fokus ke masalah. Salah satunya adalah saya tahu di belakang stasiun Bandung itu ada rumah singgah anak jalanan. Itu saya tahu sejak lama. Ini dalam proses sudah sadar akan bibit dan kekurangan bibitnya apa, terus Ibu mulai nanam bibitnya. Kalau boleh tahu kekurangannya, Ibu poinnya yang dituju apa, Bu? Poin. Nah, nomor satu dalam pikiran saya. Saya sering judging, saya sering sumpah serapah ya. Jangankan sama orang lain. Misalnya di jalan itu ada yang nyerobot, itu waduh, itu banget gitu ya. Itu dulu banget kan? Ya. Itu dulu banget. Nah, itulah yang menyadarkan. Itu saya kenapa Ibu bilang termasuk bibit yang akhirnya menyebabkan Ibu menyaksikan seperti ini, Bu? Logikanya bagaimana? Saya merasa disiksa. Saya merasa di-torching, diiris-iris gitu. Kenapa saya ngerasa di hati saya? Di hati saya ngerasa diiris-iris kalau ngelihat Muti ngamuk misalnya. Iya, Karena ucapan saya sama orang lain pedas. Yang terjadi Ibu nanam bibit ke orang lain, itu bisa terjadi akhirnya kita menyaksikan di keluarga kita gitu ya. Iya. Karena kita mempunyai bibit yang kita tanam dahulu gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Ya, siap. Dan saya menyadari bahwa Muti juga harus menanam bibitnya. Bukan cuma saya. Nah, saya mulai mau berdiri, mau mulai I have to do something. Lalu saya jualan sambal kok, Abi. Saya mulai jualan sambal untuk cari uang. Ini masih kondisi sendiri kan ya, Bu ya? Sendiri, ya. Siap. Saya jualan sambal untuk cari uang. Saya ajak Muti, saya bilang, Mut, di belakang stasiun itu ada adik-adik yang nggak bisa sekolah. Adik-adik anak jalanan, yuk kita ke sana, kita bantu, kita bisa bantu apa? Terus bawa apa mah ke sana?
Ya buku-buku kamu yang kelas 2, kelas 3 gitu kan udah nggak kepake. Bawa ke sana yuk. Iya. Pergilah kita ke sana dan kita bawa bukunya Muti. Terus Muti mau tanya, Ibu, anak-anak di sini butuh apa? Dek Muti mau kasih apa? Kalau ATK mau nggak? Oh mau banget katanya gitu. Oke, saya dengerin. Dari situ saya masukkan. Oke, pulang saya bilang, Mut, Mama kan bikin sambal. Mama akan sisihkan 5.000 dari setiap botol sambal untuk anak-anak jalanan tadi. Kamu tabungin ya. Kamu hitung berapa botol yang Mama bisa jual. Lalu nanti uangnya kita belikan ATK untuk adik-adik. Lalu dalam 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah penjualan sambal lumayan dan uangnya terkumpul. Terus Muti yang minta sendiri, mah kita belanja yuk. Itu suatu hal yang buat saya, wow gitu. Ayo belanja. Belanja. Dia yang pilih, mah kayaknya adik itu masih kecil ya mah, beli pensil gambar mah, beli buku gambar, boleh. Dia yang belanja, lalu ayo udah kekumpul, kita ke sana yuk Mut. Iya. Kesanalah kita dan Muti menyerahkan semua ATK yang dia beli untuk adik-adik. Di sanalah saya merasa bersyukur sekali Muti menanam bibitnya sendiri. Lalu banyak hal terjadi. Eko terus menanam bibitnya. Menyumbang itu, sorry Bu, kalau menyumbang itu berarti juga menyumbang atas nama Muti atau atas nama Ibu? Atau dua-duanya? Kalau saya nyumbang setiap hari, waktu itu saya bikin piggy bank. Saya minta, jadi gini, di dalam kamar Muti juga ada piggy bank. Yes. Jadi setiap pagi saya kasih koinnya ke Muti, Muti masukin ke piggy banknya. Oke, gitu. Dengan doanya, kalimatnya gimana Bu, kurang lebih? Doanya, Muti sukses sekolah ya. Muti, iya. Ya. Jadi kita sekali lagi kita tidak terfokus ke masalah. Oke. Bukan lagi Muti, kamu normal ya? Enggak. Oh, artinya enggak dia kayak tidak begitu. Normal. Artinya dia tidak. Siap. Muti sekolahnya sukses, Muti soleh, Muti itu berarti Ibu ngomong begitu, Muti juga ngomong begitu. Iya. Ibu juga kalimatnya juga seperti. Paling enggak Muti dengar, sok masukin. Gitu. Lalu kembali si piggy bank tadi ketika terkumpul kita berikan lagi ke anak jalanan. Dan sampai saat ini kita masih berhubungan baik dengan komunitas anak jalanan di belakang stasiun itu. Ke anak jalanan atau mungkin apa ke anak lebih, misalnya kalau ada yang anak cerebral palsy, kalau cerebral palsy enggak usah begitu. Mungkin kalau sekarang lebih difokuskan ke sana. Lebih baik difokuskan ke sana. Nah, tapi tidak semua anak yang mau menerima bahwa dia cerebral palsy. Termasuk Muti. Muti masih aneh. Jadi, kenapa sih mah Muti dibawa ke sini? Orang-orangnya aneh-aneh kalau dia terapi itu. Pertanyaannya seperti itu. Jadi makanya saya berusaha tidak menstabilo keadaan dia, tapi menstabilo hal-hal lain yang lebih baik. Oke. Nah, kemudian Eko terus menanam bibitnya dan terutama ketika bibit cita Action Day di Diamond Cutter setiap bulan, bahwa setiap bulannya kita berganti-ganti. Bulan ini misalnya ke panti jompo, kemudian bulan berikutnya ke panti anak. Nah, ketika ke panti konteksnya anak, cinta ya Bu ya, bibit cinta. Mungkin Muti karena begitu, karena mungkin di dalam kandungan kekurangan cinta. Betul. Mungkin ya. Akhirnya Ibu menanam bibit cinta sehingga, siap. Ngerti. Ya. Siap.
Nah, betul sekali korelasinya tepat bahwa kita nanam bibit cinta ke anak-anak, terutama ketika saya dapat, betul namanya Suryakanti, maaf, Suryakanti betul, bisa di googling Suryakanti namanya. Nah, terutama pada saat saya ke panti anak yang berkebutuhan khusus itu adanya di Kopo, namanya Panti Alma. Di sana semua anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya selalu menyempatkan ke sana. Banyak-banyak tanam bibit di sana. Meskipun misalnya saya ke sana cuman bawa sekotak satu dus Malkis yang harganya 90.000. Pada saat itu juga saya lagi kesulitan. Tapi saya mau bertemu mereka dan mau menemani mereka. Itu. Lalu sampailah saya bertemu dengan suami yang sekarang. Ketika waktu sebelumnya saya ketemu beberapa ya yang dekat sama saya, ketemu cowok gitu, terus cowok itu mulai datang ke rumah, wah Muti mulai ngamuk, mulai nggak terima. Dia nggak suka. Pokoknya ada cowok itu dia nggak suka. Tapi anehnya begitu ketemu sama Pak Peter ini, nggak tahu gimana ya, mungkin karena bibitnya juga, Muti dengan bahagia mau menerima, terus Bapak juga, makanya prosesnya nggak lama, kita ketemu akhir Mei, lalu Oktober kita menikah, dan sebelumnya Bapak juga sempat nanya ke Muti langsung, Muti, Om mau menikah sama Mama boleh nggak? Boleh Om. Oh iya, lancar ya. Bu, sorry Bu, pengen nanya, kalau misalnya celengan dana itu berarti satu tujuan, satu celengan, atau bisa satu celengan beberapa tujuan, atau pisah-pisah baiknya? Iya, lebih baik satu celengan, satu tujuan. Oke, siap. Jadi sehingga terfokus ya. Satu celengan ini untuk Muti, misalnya satu celengan lagi untuk calon suami kan, waktu itu kan bisa seperti itu kan? Betul. Oh ya. Betul. Memilih tempatnya, misalnya untuk calon suami nih, misalnya waktu itu kan untuk calon suami itu milih tempat menyumbangnya yang korelasinya seperti apa, Bu? Ke Panti Jompo. Oh, Panti Jompo. Oh, siap. Oke. Ya. Jadi bibit lahan suburnya sebetulnya banyak. Karena dulu belum ada pandemi kan, jadi setiap saat saya malah seminggu sekali ke Panti Jompo dan punya ibu angkat namanya Ambu. Sampai sekarang masih suka teleponan karena pandemi, jadi kita agak agak tertahan ya, nggak bisa sering-sering ke sana. Iya. Dulu seminggu sekali saya ke sana. Gitu. Jadi setiap Ambu ketemu Muti juga didoakan, dipeluk, ya. Itu yang dia butuhkan. Nah, lalu ketemu sama suami yang sekarang, terus perkembangannya alhamdulillah, dia mulai kemarin ini mengikuti lomba cover dance Korea se-Bandung Raya. Itu yang bikin saya, Muti, nggak percaya. Oh, udah mulai ikut lomba ya? Yang tadinya kan kalau dengar nama lomba dia nggak mau ya. Jelas. Nah itu karena apa ya Bu? Kalau misalnya disadari, kenapa lomba dia kekurangan bibit apa? Kalau misalnya lomba, kunciannya apa? Jadi sampai sekarang itu rasa percaya dirinya kurang. Karena gini, secara medis, cerebral palsinya Muti itu kekurangan cairan di otak, di syaraf otaknya. Harusnya kan yang normal itu 225 cc. Dia waktu itu hanya 170 cc di dalam otaknya. Nah, akhirnya berpengaruhnya kemana-mana. Banyak hal gitu, karena kan syaraf ya. Salah satunya berpengaruh di kepercayaan diri.
Jadi rendah, kurang banget gitu kepercayaan dirinya. Gitu. Iya. Nah, saya support dia bergaul sama teman-temannya. Saya lalu mulai kenal dengan teman-temannya. Terus saya juga ikut berbahagia ketika dia mau latihan dance atau apa. Jadi kalau dulu karena saya nggak tahu bibitnya, ketika dia mau mau gaul sama temennya atau apa, ada perasaan takut. Karena dia itu kadang kan kalau buat kita mukul ya, tapi buat dia tuh ngelus gitu. Jadi dia nggak merasa dia mukul. Oke. Karena kalau cerebral palsy apa motoriknya juga terganggu ya. Jadi Betul. Jadi kurang ini sensitif. pelan, Kurang sensitif. tapi jadi Ya. kencang gitu. Karena dia Betul. nggak terkontrol juga. Ya, betul. Ini Jadi perawatan medis tetap jalan waktu itu, Bu. Sambil nanam bibit, perawatan medis, pengobatan, minum obat itu 2 tetap tahun. lanjut. Nggak minum obat karena saya nggak mau sampai diminumin obat. Harusnya minum obat tapi Ibu nggak mau ya? Nggak mau sampai minum obat. Nggak membahayakan, Bu, waktu itu kalau nggak minum obat? Nggak sih. Jadi cukup terkontrol karena ternyata begini kok, Abe. Setiap hubungan itu ada tali merah yang kita nggak bisa lihat. Hubungan suami istri, hubungan keluarga, suka ada naluri ya. Kok perasaan nggak enak ya? Oh ternyata kakak sakit misalnya gitu ya. Iya. Dan itu terasa banget ketika hubungannya ibu sama anak. Karena ibu sama anak diikatnya sama tali ari-ari, meskipun terputus, meskipun sudah diputus. Jadi apapun yang kita rasakan akan dirasakan sama anak. Apalagi ini Muti yang dalam tanda kutip anaknya sensitif. Yeah. Jadi ketika sayanya galau, ketika sayanya sedih, ketika sayanya merasa gelisah, maka Muti mendemonstrasikannya dengan cakar-cakar, dengan lempar-lempar, gitu loh Kak Abe. Artinya kuncinya ada di saya, ada di ibu. Saya yang wajib tenang, saya yang wajib damai, saya yang wajib keep it in control. Ketika saya damai, ketika saya tenang, saya juga bisa melihat Muti tenang. Gitu. Nah, kesini ya alhamdulillah kemarin Muti sempat ikut TOEFL dan hasilnya 800. Oh, tinggi ya? Tinggi banget ya? Iya, tinggi banget. Jadi gurunya pun bilang, Bu, ini saya juga nggak sampai segini katanya. Perubahan dari nanam bibit itu udah menyadari bibit terus akhirnya mulai berangsur cukup signifikan itu kurang lebih dalam periode berapa bulan atau berapa tahun? Saya ngelihat perkembangannya baik itu kelas 2 SMP. Oh, dari waktu itu mulai nanam bibitnya sadar? SD kelas 5. Dia SD kelas 5. Kelas 5. Oke. Oke. Terus karena di situ itu berarti tiap bulan ke panti jompo tiap ke anak jalanan ya, rumah singgah anak jalanan tiap bulan. Iya, ke anak jalanan. Dan itu tiap hari nabung yang untuk tujuan yang Muti itu ya. Biar sekolah sukses seperti itu. Oke. Iya. Dan Muti yang masukin, bukan Ekoy. Oke, siap. Bu Ekoy juga bukannya masukin juga? Iya, saya masukin. Cuman saya masukinnya supaya saya punya biaya cukup buat Muti sekolah, supaya saya biaya cukup untuk terapi Muti. Jadi lebih ke dari saya melihatnya Muti gitu. Oke. Sana. Gitu. Jadi ya yang mau saya sampaikan kepada seluruh ibu, berbahagialah, damailah, karena itulah kunci melihat
anak-anak kita sukses. Dan dengan tanam bibitnya yang tepat, kita bisa melihat lingkungan kita juga sukses. Gitu. Iya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah kelas 3 SMA. Akhir minggu ini mau ujian. Tadi juga masih teriak, Mama, Muti mau ke sekolah nanti jam 11. Oh iya. Iya. Jadi abis ini kita beli celengan banyak ya. Gak usah celengan kok, Abe. Dus bekas aja. Oh Dus iya. bekas Iya. yang kecil-kecil gitu. Iya, dulu juga kayak gitu. Jadi Buat nggak usah semangat Bu. beli. Jadi celengannya buat Celengannya semangat. dihias. Celengannya dihias. Bagus-bagus. Kasih di depannya kalau Ekoy kasih doa. Depannya ditulisin doa. Jadi ketika mau masuk Ekoy baca semua. Oke. Lebih gampang. Oke, itulah sharing Ekoy Itu hari sebulan sekali tetap ke psikolog atau ke psikiater? Atau 6 bulan sekali tetap waktu itu kontrol? Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. 2 6 tahun. bulan sekali? Enggak, 2 tahun itu sebulan sekali. Sebulan sekali ke psikolog. Oke. Iya, lalu dalam waktu kan terapinya itu jadi dilonggarin biasa. Yang dulunya seminggu 2 kali, lalu seminggu sekali, lalu 2 minggu sekali. Jadi ketemunya itu ketika ketemu psikolog, hari itu pun kita terapi itu. Benar-benar totali sembuh ya Bu ya? Berarti ya? Yang saya lihat demikian. Oke, keren. Padahal kalau cerebral palsy itu katanya agak susah ya sebetulnya. Ya, makanya kelima dokter itu yang ngetes Muti pada saat itu agak mengancam saya, Ibu jangan sampai bolos ya, terapi, ketemu psikiater, jangan sampai bolos, karena ini penting. Ini jangan sampai nanti setelah 12 tahun dan semuanya sudah terbentuk, maka nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Gitu. Siap. Begitu. Kok apa? Ya. Silakan. Terima kasih Bu Ekoy. Nah, dari teman-teman yang di sini ada pertanyaan. Jadi sebetulnya kalau dicari benang merahnya, kayak semua, ini kan kebetulan cerebral palsy, tapi sebetulnya penyakit-penyakit lainnya, asal nangkep polanya, itu sebetulnya polanya bisa kita cari dan akhirnya kita bisa nanam bibitnya. Yes. Kayak begitu. Betul. Saya udah nangkep sih kurang lebih polanya gimana, makanya tadi saya nanya-nanya detail kan. Oh ini bibit yang kurang apa, ininya apa, ininya apa. Ya. Nah, ya, terus nanti pakai cafe meditation. Iya, coffee meditation itu penting sekali. Penting sekali. Coffee meditation. Untuk tahu coffee meditation apa, beli bukunya Bibit Cinta. Iya. Mau dong. Ada iklan. Jadi pada intinya Ibu Akoy. Suhu, terima kasih. Iya. Sepupuku juga dia dari dalam kandungan ada tumor 6 buah ya di otaknya. Jadinya waktu itu dokternya bilang ini apa mau diaborsi atau terus. Karena beliau kan Kristiani yang kuat ya, suaminya Kristen, kalau istrinya Katolik dan Buddhis sih memang awalnya. Jadi dia bilang kita tetap lahirkan anak ini, jangan diaborsi. Nah ketika dilahirkan kan kepalanya gede banget tuh ya Bu, kayak E.T. Oke. Karena cairannya terlalu banyak. Jadi dari 6 itu yang besar berapa ya? 2 atau 3 gitu ya. Dan kemudian berhasil diangkat semuanya, disedot semuanya berhasil ditangani. Tapi akhirnya sampai sekarang itu dia umurnya udah tua sebenarnya. Jadi sampai sekarang masih kayak anak SD. Umurnya udah berumur 20-an kayak gitu ya? Iya, tapi badannya kan kecil, kakinya jadi kayak orang polio gitu kecil. Jadi dia di kursi roda. Tapi ya dari dia sendiri kan tangannya juga lemah. Tangan
tangan kaki dia lemah, kepalanya yang besar, tapi kepalanya kayak kita gini normal, cuma lebih besar dari saya. Dan dia pintar banget, smart banget, pintar banget, sekolah umum pakai komputer, tapi dia ketiknya kalau nggak salah pakai mulut ya. Jadinya pulpennya buat ngetik-ngetiknya dia pakai mulut kalau nggak salah. Nah, jadinya ini satu hal yang ajaibnya bahwa dia bisa sekolah di sekolah normal. Tadinya guru udah bilang ini sekolah yang yang beda ya, sekolahnya SLB. Tapi dia bisa tunjukin bahwa sekarang adiknya aja udah lebih besar dari dia kan, cepet. Dan kalau ketemu saya, kita ngobrol, orangnya baik banget gitu. Maksudnya sabar. Saya bilang kamu harus bisa bikin buku, harus tulis pengalaman kamu sendiri. Tadinya dia minder, semua minder-minderan, nggak berani ngapa-ngapain. Jadi dia hanya cuma ya sekolah gitu. Terus akhirnya saya bilang, coba mulai nulis di Facebook atau di mana bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu merasa diberkahi, bahwa kamu keajaiban apa yang terjadi dalam diri kamu. Terus dia mulai tuh, abis yang dari bibi, jadi panggil apa ya, adik kakek saya meninggal, kita kan ketemu ngobrol, abis itu dia udah mulai nulis, mulai berani Zoom, mulai berani sharing. Jadi Zoom juga berani. Muncul. Wow. Kalau dia makin berani, ini suhu TikTok. No TikTok. No TikTok ya suhu ya. Iya, jadi dia selalu cerita menguatkan yang lainnya. Kata saya kan, banget yang lain. Ya begitulah Bu. Jadi saya rasa apa palsi? Cerebral palsi. Masih bisa punya harapan yang lebih besar kalau kita tadi kasih bibit-bibit cinta, bibit doa, bibit keindahan, dan bibit semangat. Ya, karena kan pasti minder ada, sering dibully, dia nggak bisa ngomong, hambat itu. Tapi ketika dia udah terbuka, plong, ya akhirnya kita lihat Stephen Hawking itu kayak apa? Tapi Bapak pengetahuan dunia, dan dia bisa melihat semesta semuanya yang kita tidak bisa lihat. Padahal cuma di kursi roda. Ada lagi selain Stephen Hawking. Siapa lagi itu ya? Banyaklah manusia-manusia besar. Termasuk yang orang Taiwan. Yang dia kecelakaan, dia bonceng kecelakaan, habis semua tulang badan habis, dia cuma di kursi roda, terus juga nulisnya pakai mulut. Dia mencoba untuk mengetik cepat, dia mencoba untuk menjadi translator, mencoba untuk menerjemah, terus dia juga jadi semangat. Nah ini diekspos karena dia juga aktif di Suci, jadinya bisa menggugah yang lain-lain. Ketika dia puluhan tahun diranjang, mamanya habis-habisan jagain dia setiap hari, terus doain dia, kasih kekuatan bagi dia, dan dia komplain. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa begini? Kenapa begini? Mau bunuh diri, mau apa segala macam. Tapi ketika dia punya semangat hidup, ketika dia akhirnya mencoba, saya nggak mau tidur aja, saya nggak mau begini, saya mau berjuang, mau ikut terapi apa, terus kemudian dia latihan sendiri pakai mulutnya, pakai pensil ya, dengan bantuan komputer, kursi roda sekarang kan udah canggih, terus juga dia mamanya mengusahakan segala macam, dan sampai diekspos sama media, baru dia menjadi sosok yang luar biasa. Ini ada filmnya sebenarnya, cuma saya lupa namanya. Di YouTube ada, berarti? Ada. Dari Suci punya. Iya, karena dia jadi pembicara sharing di umum di Taiwan. Wow. Nanti tapi kalau ini kan bukan selebral pasti ya Bu, beda ya. Cuma kondisinya seperti itu. Iya, kondisi seperti itu masih mau fight, masih mau bangun, daripada katanya hanya berbaring di ranjang nunggu mati, tapi hidup saya bisa diberikan untuk orang lain. Jadi kita menanam bibit kan, sama. Dan ketika kita menanam bibit, kekuatan nggak tahu dari mana itu bisa datang pada kita. Ya kayak itu, yang kayak nggak punya tangan nggak punya kaki itu siapa? Jenik. Orang bule. Iya itu juga. Itu juga
Juveniknya itu juga luar biasa. Sama Maria yang dari Jerman apa dari mana juga luar biasa. Nggak punya kaki tapi bisa, nggak punya tangan. Nggak punya tangan tapi bisa bawa mobil, bisa apa segala macam. Jadi intinya kadang-kadang kita yang normal, kita yang badannya komplit, kita yang badannya apa, tapi semangatnya itu nggak ada. Jadi kita nggak dikasih badan yang sempurna, tapi betul-betul nggak sempurna, sedangkan yang cacat dikasih kesempurnaan seperti tidak cacat. Nah inilah keajaiban dan dari keyakinan. Thank you. Thank you, Suhu. Ya, Bu Betul Ekoy, banget, Suhu. ada pertanyaan dari Bu Julia Mulyadi. Jadi Bu, anak saya ada masalah virus dan kurang imun sejak lahir. Nah, itu yang menanam bibit di celengan anaknya atau saya? Dari Bu Julia Mulyadi. Nah, iya. Kalau saran saya, Bu Julia, kita tidak bisa menanam bibit untuk orang lain, sekalipun untuk anak sendiri. Jadi, sediakanlah celengan di kamarnya, lalu kita siapin uangnya, misalnya 500-an atau 1000-an. Kita kasih ke tangan dia. Jadi dia yang masukin ke kenceleng, kita bimbing dengan doa. Oke, Bu, terima kasih. Kalau bisa setiap pagi. Setiap pagi, oke, Bu. Ya, setiap pagi. Jadi datang ke kamarnya bawa uang koin 1000-an, datang ke kamarnya, Dek, ayo masuk kita berdana, kita nyumbang buat siapa gitu, udah ditujukan untuk siapa, terus kasih ke tangannya supaya dia yang masukin kenceleng. Kalau untuk kesehatan gitu, untuk nanamnya kemana ya Bu ya? Tadi Bu kayaknya sempat sebut deh. Untuk kesehatan banyak. Untuk nanam bibit sehat maksudnya. Iya yang tadi. Jadi kalau saya mau bimbing dia kan, ini berdana untuk siapa gitu. Nah saya sebutnya untuk siapa ya kira-kira yang tepat buat dia? Banyak. Kayak gini aja. Misalnya ada siapa ya? Ke panti anak juga boleh. Oh gitu aja ya. Oke. Bisa ya, sesuatu yang gampang atau misalnya ya divisualisasikan, jadi imajinasi dia jelas gitu. Kalau bisa sebelum bikin celengannya, ajakin dia ke panti anaknya. Jadi dia bisa ngebayangin gitu. Kayak waktu Ekoy bawa Muti ke anak jalanan, jadi dia bisa ingat adik-adik yang dia bantu tuh si ini gitu. Oke. Gitu. Oke Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Permisi Bu Ekoy, saya mau nanya beberapa hal. Yang pertama, waktu ke psikolog kan ditanya Muti nangis atau enggak waktu lahir. Nah, saya pengen tahu tuh nangis atau enggak. Terus kalau nangis kenapa? Kalau enggak nangis kenapa? Terus yang kedua tuh tadi Ibu bilang kalau anak CP itu kalau mengelus kayak mukul. Itu dikasih taunya caranya gimana? Terus sekarang udah berhasil lebih lembut nggak motoriknya? Udah bisa bedain mukul sama mengelus atau masih belum? Kalau udah gimana prosesnya supaya dia bisa gitu? Makasih ya Bu. Sama-sama Bu Teresia, terima kasih. Pertama, ketika ditanya dia lahir nangis apa enggak, Ekoy nggak sempat ingat kalau nangis kenapa, kalau enggak kenapa. Tapi Ekoy cuman mau cerita bahwa mereka itu bertanya sedemikian detailnya. Karena ternyata dari masa kehamilan sampai pada saat momen kelahiran itu tuh sangat-sangat penting buat seorang anak. Iya. Gitu. Banyak orang kan bukan nggak peduli ya, nggak nyadarin gitu. Ada di dalam perut mah merenan nggak denger. Jadi biarpun kita berantem juga di dalam perut nggak akan denger. Ternyata ya itu sensitif gitu.
benar. Jadi Eko nggak sempat nanya kalau nggak nangis gimana, kalau nangis gimana, nggak sampai ke sana sih, nggak nanya. Cuma mau cerita aja bahwa itu ditanya detail ya. Nah kemudian pertanyaan kedua, dia tidak bisa kontrol, dia mengelus tapi ternyata memukul. Kalau dulu Eko melihatnya itu sebagai yang ini dia juga maaf, oh ini mah kayak bapaknya suka mukul, anaknya juga suka mukul gitu kan ya. Dulu Eko judgingnya seperti itu. Oh iya. Kalau sekarang kadang-kadang dia masih suka kayak gemes gitu. Dia masih suka gitu. Tapi wajahnya enggak dengan amarah. Iya. Wajahnya tuh ya ketawa, kita sama-sama ketawa. Dan saya ngelihatnya bukan suatu hal yang kamu sakit atau kamu mukul mama, enggak. Tapi ya kita fun aja. Kita ya nanggepinnya ya kembali lagi kalau kita nanggepinnya dengan cinta. Ketika orang lain kasih panah ke kita sulap menjadi bunga. Mantap. Ya. Mas Fadli ada mau nanya kayaknya. Mas Fadli, silakan Mas Fadli. Kalau misalnya ada mau nanya. Silakan. Oh iya. Terima kasih Bu Ekoy, keren. Iya sama-sama Bu Teres ya. Terima kasih Ko Abe, Bu Ekoy atas kesempatannya. Jadi saya baru dengar mengenai diamond cutter ya. Ya. Saya barusan mendapatkan masalah yang lumayan berat ya. Oke. Oke Pak. Soal menanam bibit, rasa-rasanya saya selalu nanam ya. Maksudnya gini, saya ikut membantu di panti asuhan di Wamena. Oke. Wow. Terus saya juga sebuah rumah saya itu saya hibahkan untuk panti jompo. Alhamdulillah. Banyak lah. Tetapi begini, dalam perjalanan kemudian saya itu ketipu sekitar hampir 1 miliar gitu kan. Oke. Masya Allah. Saya kemudian mencoba sebuah rumah saya untuk saya buka warung kopi, tapi keburu kena goreng apa-apa ayo nih makanan kamu udah keburu kena pandemi gitu kan. Jadi saya kemudian saya sekarang saya di Jakarta. Saya sering melakukan meditasi, mindfulness, tetapi kemudian jawaban-jawaban yang timbul ke saya itu permaafan gitu loh Bu. Kenapa? Permaafan gitu. Jadi kepada pelaku yang menipu saya, sinyal ke saya itu saya harus maafin gitu. Tapi saya belum bisa. Bisa tapi tidak full 100% gitu. Nggak apa-apa. Nah, kira-kira Bu Ekoy, saya harus nanam bibit yang mana lagi nih? Apa yang harus saya lakukan? Tujuan saya sih sebenarnya tidak neko-neko ya. Saya pengen hidup lebih tenang lagi. Ingat saya masih kondisi saat ini finansialnya ada hutang nggak Pak? Gara-gara ada hutang itu. Karena itu ya. Oke. Ya meski bisa teratasi sih, tetapi kan saya jadi ngerti. Bibitnya apa ya Bu? Kalau misalnya Bu Ekoy,
Bu Ekoi bibitnya dia ketipu. Kalau Baik. ketipu itu biasa bibit apa Bu yang kurang? Oke, baik. Eh, bentar. Begini, Bapak sudah luar biasa menanam bibit, menabur bibit baik yang demikian amazing ya. Rumah, Iya. panti jompo dan sebagainya. Tapi kemudian ditipunya juga enggak kira-kira, Masya Allah, gede banget. Ya, betul. Wajar kita kecewa, wajar kita mau marah, wajar kita mau kok bisa gitu ya. Dan di luar sana banyak sekali bukan cuman Bapak, banyak sekali orang yang rajin berdana, rajin dia tuh baik banget, tapi kok hidupnya disiksa terus ya, kok hidupnya dibohongin terus ya, banyak sekali. Nah, ini juga banyak cerita di rekan-rekan Diamond Cutter dan alhamdulillah mereka juga sudah recovered. Salah satunya adalah menyadari, Pak. Kok suara hilang? Ya, punya bibit. Tadi punya suara agak bibitnya. hilang dikit. Oh, ini? Oke. Sekarang gimana? Oke. Sekarang oke. Bibit apa terlebih, Bu, kalau misalnya ketipu, Bu? Kenapa sampai kita ketipu? Itu ya? Oke. Iya, yang Pak Fadli nih, biasanya apa? Oke. Biasanya gini. Saya OTW ya, padahal masih di rumah. Oh, hal sekecil itu, Bu. Maksudnya bisa. Oh, bisa. Okay. Atau gimana ya? Saya berdana misalnya gini ya, di lampu stopan ada yang minta-minta gitu. Terus saya kasih uang. Besoknya saya saya sering. Besoknya saya ngelihat orang itu lagi mabok. Kalau saya nggak tahu bibit, terus saya nyumpah, wah berarti duit yang kemarin dipakai buat mabok dong, gitu ya. Bibit baik kita kebakar, habis. Oh, iya. Bibit baik kita terbakar habis. Ketika kita merasa ditipu orang, lalu kita nyumpah, habis. Padahal kecil. Bibit itu selalu kecil. Kayak kita nanam semangka, bibitnya kan kecil. Bibit baik yang kebakar itu semuanya atau yang pas kita nyumbang ke pengemis itu atau kurang lebih gimana, Bu? Ya, terutama bibit yang kita tanam kemarinnya ya, yang merasa kita kan berbuat baik gitu ya. Ke orang tersebut itu ya, ke pengemis itu ya. Iya, malah kita nanam bibit buruk gitu. Udah mah bibit baiknya. Walaupun kadang-kadang itu secara manusiawi ya, kadang-kadang nggak sadar ya di pikiran dan gitu dia. mungkin aja dia bener ya pas pakai buat itu, tapi ya udah tetap mestinya bagaimana ya, biarinin aja udah. Kembali lagi, kita harus berkesadaran dimanapun, kapanpun, ya mesti sadar lagi. Jadi bagaimana di pikiran supaya switch selalu membuka hal yang positif. Karena gini, ada cerita, Eka sempat dengar cerita karena suka gaul sama anak jalanan juga. Jadi kalau dapat uang tuh bener buat makan, malah buat dibawa buat ke ibunya. Tapi kadang-kadang dia bergaulnya salah. Terus dia diracunin sama teman-temannya, orang lagi minum teh terus diracunin apa gitu, jadi mabok gitu loh. Nah akhirnya kita punya judgement, kita punya penuduhan yang nggak baik sama orang lain. Itu juga memicu gitu. Tapi all and all ya Pak Fadli, kalau yang bisa Eko kasih tahu,
salah satu penanaman bibit yang paling powerful di keempat lahan subur adalah dengan menanam bibit kepada musuh. Bukan begitu ya? Musuh pesaing. Ya, kepada musuh. Nah, yang menipu Bapak adalah musuh Bapak. Jadi doakan dia, bukan hanya mengampuni, doakan dia. Iya, oke. Lalu sayangi dia karena di setiap Waduh, susah agama, banget, Bu. karena di setiap agama kita wajib menyayangi musuh-musuh kita, bukan begitu ya? Tapi ini tantangan. Ini tantangan. Nah, betul. Kasihilah musuhmu, betul. Jadi ketika tantangannya lebih besar, kita akan naik kelas lebih tinggi lagi. Apalagi Bapak sekarang sudah mulai membuka coffee shop. Percayalah, kalau masih ada ganjelan di dalam hati, masih ada unek-unek, itu coffee shop susah majunya. Iya. Kalau menurut saya gitu. Iya Bu Eko. Sepertinya emang harus begitu. Saya melakukan meditasi, bertanya ke dalam diri. Jawabannya macam-macam sih, datangnya dari mana saja, dari tulisan, dari teman. Sinyalnya intuisi saya mengatakan ya maafin dia 100% gitu. Ya. Lepas, karena gini Pak Fadli, ketika kita punya beban sama seseorang, bukan seseorang itu yang dirugikan, tapi bebannya adalah untuk kita. Gitu. Bebannya adalah untuk kita. Buat dia mungkin nggak ada masalah, dia punya karmanya sendiri. Tapi kita harus menanam bibit baik untuk karma kita. Nah, barengan Pak Fadli, tiap pagi gratitude ini kan ada pemaafan. Kita proses barengan. Ya, itu luar biasa. Dan nanti lama-lama rilis. Ya, Pak Fadli mungkin lebih baik gini, cari teman atau kerabat atau siapa saja yang juga merasa tertipu sama orang lain. Nah, kuncinya Eko yakin pasti ada, karena kita ini ada di lingkungan yang kita tarik sendiri. Jadi masalah itu pasti ada di lingkungan kita. Nah, Pak Fadli ketemu sama dia bukan untuk mencari masalah untuk Pak Fadli, tapi Pak Fadli berniat dengan sungguh untuk membantu dia. Membantu kerabat, membantu sahabat, atau siapapun yang juga pernah tertipu. Jadi bantu dia. Dengan apapun, misalnya hanya dengar dia cerita curhat gitu. Wah, kesel lo, gue ditipu gini. Dengerin aja. Oh, begitu saja udah oke ya, Bu. Dengan mendengarkan, karena dengan mendengarkan itu kan meringankan beban orang lain. Gitu. Terus nggak perlu misalnya, oh ya udah, gue cuma bisa bantu segini nih buat lo, nggak usah begitu. Jadi kasih dia way out, kasih dia ide-ide. Tiap pagi ada meditasi pemaafan, ikutan yuk. Siapa tahu kita bisa heal dari situ gitu. Begitu. Jadi coba bantu dia. Dan jangan lupa malamnya coffee meditation. Ketika malam jangan ikut emosi. Ya. Nah, Pak Fadlinya jangan ikut emosi. Oh, si itu mah bener tukang tipu. Jangan lupa. Wah, jangan nimbalin lah. Bener. Nah, jangan nimbalin. Bu Ekoy, satu lagi nih. Saya baru dengar coffee meditation itu yang seperti apa ya? Oke, coffee meditation. Coffee meditation adalah bersyukur. Jadi, ketika kita mau tidur, itu kita ada di gelombang alfa. Dan pada saat itulah alam bawah sadar kita terbuka. Apa yang dipikirkan ketika mau tidur itu akan ditabung ke sana dan akan menjadi berkali lipat ketika kita bangun. Kalau kita mau tidur ngelihatnya di salah satu stasiun TV ada yang nangkap maling gitu, ada yang apa namanya pembunuhan, lalu perampokan, ya udah itu yang ditabung.
Nanti ketika bangun itu akan jadi berkali lipat. Makanya kita tidak disarankan ketika mau tidur nonton TV. Jadi semua yang ada di TV masuk ke alam bawah sadar kita. Itu benar. Jadi diamlah sebentar, lalu kita bersyukur. Lalu mengingat lagi, saya tuh ngehibahkan rumah loh untuk sebuah panti jompo. Sekarang si oma-omanya sehat kali ya. Sekarang si oma-omanya hidup bisa tidur dengan nyaman kali ya di sana. Sana, Pak. Mengingat perbuatan kebaikan-kebaikan kita ya, Bu ya. Ya. Itu, ya. Jadi bukan perbuatan baiknya, tapi orang-orang yang sudah kita bantu, bahagianya kita mau ambil, energi bahagianya kita mau ambil. Oh iya. Siap. Ya, jadi itulah coffee meditation. Jadi kopi itu kan kayak wanginya itu ya, wanginya, aduh enak banget gitu, bikin kita happy, bikin kita relax, that's it. Kalau kayak gitu terus diarahkan ke tujuan kita nggak sih, Bu? Kalau misalnya coffee meditation, ya. Bisa ya, bisa tidak, atau harus iya atau rata-rata dari kita ketika kita masih mengingat gitu terus langsung tidur ya, udah lupa gitu. Rata-rata. Tapi paling tidak setiap pagi kan kita berintensi. Hari ini saya mau tanam bibit apa nih? Siapa lagi yang mau saya bantu nih? Gitu kan. Nah, dari situ terus kita pas mau tidur kita bisa nginget lagi, tadi ya bayar parkir 5.000, kayaknya dia seneng banget ditambahin gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan ada kelebihan rezeki hari ini gitu. Oke. Siap. Baik, Ibu Ekoy, terima kasih. Sama-sama Pak Fadli, sukses warung kopinya. Dan mungkin bisa mulai dengan intensi bahwa dari warung kopi ini misalnya dari 1 piring mie kita sisihkan Rp5.000 untuk yang nggak mampu misalnya, bisa dicoba ke sana. Oke. Kawan-kawan, terima kasih juga kesempatannya ini menyita waktu. Albert, kemarin videonya itu bagus banget juga, saya sempat plototin berapa kali. Sama-sama. Hal-hal yang kebetulan tapi ternyata menjadi jawaban buat saya. Terima kasih. Silakan dilanjut, Pak Abe. Saya monitor lagi. Ya, Bu Ekoy, yang soal yang ketipu ini selain itu kan yang on the way ternyata enggak. Terus apalagi Bu Ekoy, kan misalnya ketipunya soalnya kan gede juga nih. Misalnya ada orang yang ketipu MM-an, berarti bukan itu aja dong. Apalagi kurang lebih perbuatan-perbuatan yang kita harus sadari ternyata itu bisa berlipat dan akhirnya bisa sampai sebegitu besarnya ketipunya. Apalagi Bu Ekoy kurang lebih? Berbohong. Ya. Berbohong itu berbohongnya dalam artian yang sangat dangkal ya, tapi dia nanam bibit. Kayak misalnya, sering pulang bawa sendal hotel, hati-hati. Hati-hati ketika kita ke hotel, bawa sabun ya. Ibu-ibu ya. Bawa sabun, bawa sendal. Kalau sabun kan memang, kalau sabun bukannya yang misalnya itu bukannya hak kita kalau yang sabun ya, saya nggak tahu deh. Begini pengertiannya. Hotel menyediakan sabun dan shampoo untuk digunakan di situ, bukan untuk dibawa pulang. Itu hak kita ketika kita berada di hotel. Kalau kita udah yang bekas kita, sisanya kita bawa nggak apa-apa dong. Bisa. Kecuali kalau yang baru ditinggal. Yang baru ditinggal nanti dikira bekas, nanti dibuang juga sama hotel. Enggak, kan masih ada seal-nya. Oh ya, oke. Dan siap. Kita bantu juga, betul. Yos nuhun. Yos banyak bantu Ekoy pagi ini. Jadi kita juga bisa tanam bibit dengan tidak mengambil sabun dan shampoo hotel. Kita bisa membantu hotel itu untuk jadi ngirit. Jadi kita tanam bibit usaha, tanam bibit uang juga. Oke. Gitu ya. Nah, Bu Ekoy, sayang.
Iya, Saya gimana? pernah dengar dari temen yang kerja di hotel, kalau Oke. yang saset-saset gitu ya, kalau yang teh gitu, apa sabun, itu boleh dibawa sebagai souvenir karena ada orang-orang yang mereka koleksi. Terus nanti kan hotelnya jadi ke promosi gitu. Betul. Ada katanya, tapi ya kembali lagi sih tergantung pikiran kita ya Bu Eko ya. Nah, Kalau itu kita dia. ngambil buat apa sih greedy gitu, rakus kan ada tuh orang yang. Tapi kalau kita ngambil buat souvenir atau kita buat promosi gitu, mungkin itu nggak apa-apa kali ya Bu. Bukan saya nggak tahu ya. Atau gini, lebih gimana? amannya lagi ketika kita check out, kita minta izin. Gitu. Oh iya, Minta ada yang suka izin, itu dikasih. lebih aman. Nah, itu lebih aman. Saya ambil ini ya, betul. mau dibawa pulang ke rumah, gitu. Betul. Jadi Ada kan, mereka juga akan happy. Betul. Saya ambil anduk ya, sambil TV ya. Saya ambil kasur ya, sama bantalnya. Boleh dibawa pulang. Ide bagus. Jadi kan kalau jam-jam hotel dibersihkan kan suka ada cleaningnya tuh bawa-bawa. Nah di atasnya tuh kan suka ada sabun. Itu kayak sikat gigi itu kalau kita minta tuh suka ada yang kasih. Boleh minta lagi nggak? Boleh dikasih. Oh, ada. Silakan. Gitu. Ada. Nah, intinya izin deh ya. Izin. Tapi selama di rumahnya dipakai. Jangan sampai geletak gitu. Ya benar Yanti. Sampai di rumah geletak aja udah nggak. Jadi sampah di rumah jadi forward sampah. Gitu nggak guna juga gitu. Sementara betul. Kan hotel menyediakan dengan perencanaan, dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan sungguh-sungguh menerima tamu, memanjakan tamunya dengan sabun, dengan shampoo, dan kita menyia-nyiakannya gitu. Ya jangan sampai sesuatu hal dari kita juga disia-siakan sama orang lain. Kalau sandal yang sudah dipakai, nggak apa-apa dong ya? Sandal yang sudah dipakai ada beberapa hotel yang harus diganti dan ada beberapa hotel yang diamin di kamar meskipun udah dipakai sama orang lain kan ada juga didiamin gitu. Lebih baik kita ngomong sih. Kalau sekarang tuh kebanyakan yang refill ini spray yang untuk disinfektan untuk tangan itu kan banyak. Ada teman-teman tuh bawa itu dibuka dituang. Saya pernah tuh sekali. Oh ya? Ya itu bibit-bibitnya. Di kantor kan ada tuh antis. Nah, saya punya kosong antis. Saya isi aja yang dari kantor. Padahal itu nggak boleh buat dibawa pulang. Buat itu dipakai bareng-bareng. Iya. Itu hati-hati. Itu bibit-bibitnya. Iya. Makasih ya Bu Ekoy. Jadi apalagi Bu bibit-bibitnya ya yang itu. Ketika kita jadi dosa kita dikeluarin ke KFC atau ke McD. Dulu mah kan sambalnya itu kan digeletak gitu aja. Terus kita ngambil banyak gitu disatuin. Oh, itu nggak boleh. Wah, dosanya ketahuan deh ini. Nggak boleh. Jadi itu cerita sedotan juga Bu ya. Ambil sedotan. Iya, ambil sedotan. Ambil tusuk gigi, halo. Oh iya, tusuk gigi itu sering. Ya, di restoran ada tusuk gigi, kita ambil beberapa, kita sakuin. Nah, loh. Sayang banget. Kalau di kondangan ngambil makanan buat anaknya, nggak boleh juga dong sebetulnya. Dibungkus, take away. Take away. Nggak boleh juga dong berarti ya, Bu Eko ya? Ya, jadi undangan itu dikhususkan untuk mereka yang hadir gitu. Tapi kalau misalnya ya, jadi sebetulnya betul Yanti, makasih udah diingetin. Jadi di Diamond Cutter tidak ada yang tidak boleh kok Abi. Boleh, silakan. Tapi harus siap dengan konsekuensinya. Oke. Harus siap. Jadi ketika kita suka ngambil McDonald atau suka ngambil kita dalam jam kerja, terus kita ngerjain punya kita pribadi, artinya kita mengambil waktu kantor. Itu juga harus hati-hati. Tapi kalau ketika kita dapat karma buruknya, lalu kita marah, kita nggak terima gitu. Nggak terima, terus kita, emang salah saya apa kok dapat musibah sedemikian besar? Nah, ngeprint di kantor tuh sering. Ekoy dulu suka gitu. Oh iya, ngeprint di kantor gitu juga. Ya bukan boleh nggak boleh, tapi siap nerima tuayan yang berlipat nggak?
Nah, Iya. kadang-kadang berarti Bu Ada Ekoy, yang ngacung. Bu Ekoy Ya. bawa pulpen dari kantor untuk kebutuhan pribadi di rumah juga. Nah, Juga boleh. ya. Nah, Pak Albert sudah menyadari itu. Bu Eko, Iya, ya. Iya. kalau mau ikut Ini Diamond Cutter, di mana acaranya? Mulai maksudnya dari level Mulai 1? Oh enggak, jadi Diamond Cutter itu kalau di study group kita ini apa namanya sharing diskusi. Kalau di study group ya, di study group Iya. ya hampir setiap ini dia diskusi. Tapi ada saatnya kita ada workshop. Workshop itu sampai 12 level. Iya. Setiap level itu beda-beda. Jadi ada khususnya gitu, ada kekhususannya. Sampai 12 level. Nah, level 12 itu mau diadakan nanti bulan depan, dipimpin langsung oleh Geshe. Nah, malam ini itu juga Geshe akan bicara. Itu kesempatan luar biasa banget ya, Ko Abe. Kita, waduh, kayak ketiban rezeki nomplok, udah ngomongnya Geshe gratis pula gitu. Ekoy ketemu langsung sama Geshe 2 kali waktu public talk. Ekoy kebetulan jadi volunteer di Surabaya. Dan itu luar biasa sekali. Jadi untuk belajar Diamond Cutter tidak ada harus mulai dari level 1 gitu. Enggak. Mau langsung enggak. Karena beda-beda kan, beda-beda. Teman-teman juga banyak yang mulai dari level 8, ada di level berapa gitu, mulai aja. Oh, nggak usah harus berurutan. Nggak ada tingkatannya. Ya, Nggak ada tingkatan nggak ada. Kita sama-sama diskusi. Kan di awal kan dikasih tahu apa 4 step, for flower, for power. Ya, for flower, for power itu kan kita nggak ngerti kalau ada di study group. Enggak, ada di study group. Kalau 4x4 itu ada di study group. Kita bisa diskusi di sana. Dan untuk workshop itu lebih difokuskan kayak misalnya meditasinya seperti apa, lalu kekhususan penanaman bibitnya bagaimana. Itu diajarin di workshop. Mesti ikut Diamond Cutter dulu baru cari pasangan ya, Bu ya? Kelamaan juga. Itu beli buku bibit cintanya itu harus. Beli buku bobotnya kan, Bu. Beli buku bibit cinta, Ivon. Itu harus. Iya sih. Udah mau belum? beli. Nah, sekarang nih kalau misalnya kita udah ngerti bibit bibit cinta, kan berarti kita udah nanam dulu. Nah, yang kalau yang sekarang ada bisa kita nanemin, dia bisa berubah, Bu. Misalnya karakter dia. Oke, saya paham. Gini, Bu Ivon. Misalnya nih, Bu. Nih, misalnya ya. Misalnya sampai berkali-kali, soalnya aku juga nggak mau punya suami kayak gitu. Misalnya, kok suami saya sekarang pelit ya? Dulu enggak. Dulu waktu nikah mah dia royal. Aku aja udah ganti pacar. Dulu mah royal, kok sekarang jadi pelit ya? 1. 2, kok sekarang suka marah-marah ya? Dulu mah mesra-mesra aja. Kenapa berubah ya? Gitu ya. Artinya dulu kita masih punya bibitnya. Bibit itu bisa habis ketika terbuka, bibitnya habis, kita harus nanam bibit lagi. Nah, bagaimana ngelihat suami nggak pelit? Kan bukan salah suami. Tapi kita yang melihat. Kita yang punya bibitnya. Artinya kita harus nanam bibit murah hati. Bukan ke suami merayu-rayu. Oh, kamu sekarang pelit deh. Aku beliin baju dong. Bekerja nggak? Nggak bakal. Jadi kita harus murah hati. Tetap di piggy bank, celengan, lalu senyum kepada banyak orang, itu juga punya murah hati. Lalu kita ringan tangan menolong orang lain, itu juga murah hati. Jadi lebih generous sama orang lain.
Kemudian, kenapa kita bisa ngelihat suami marah-marah? Karena kita punya bibitnya. Ilangin yang kesel-kesel, yang negatif-negatif, ilangin dari pikiran, lalu tersenyumlah. Karena marah itu akan membuat kita tidak cantik. Iya, jelek kalau di foto ya. Nah, jadi bagaimana mengupgrade suami? Kalau bisa tulislah kriteria apa yang sekarang ibu inginkan dari suami. Maunya lebih generous, kalau misalnya maunya lebih sayang. kriterianya jauh, nggak ganti suami aja, Bu. Sorry, bercanda. Nah, kok AB yang ini yang nyeplos. Jadi begini, kita kalau di Diamond Cutter, kita tidak disarankan untuk membuat keputusan. Yang membuat keputusan adalah bibit. Kita lakukan saja yang terbaik, nanti bibit yang akan bekerja. Mau suami yang sekarang berubah atau mau diganti suami lain, itu bibit kita lagi yang ngomong. Bu, kalau belum jadi suami, Bu, masih pasangan kan, masih pacaran. Boleh nggak kita tanya dia, komitmen dia apa aja? Maksudnya dia, keterbukaan dia secara keuangan nih. Tiap bulan nih saya begini-begini, saya akan menyisihkan buat kamu, terus atau apa. Tapi kalau misalnya dia bilang, tiap bulan saya nggak akan kasih uang ke kamu, tapi saya bukain bisnis gitu. Terus kita dealnya misalnya kita ada kesepakatan, kan ada namanya prenup ya Bu ya. Sebelum pernikahan kan ada prenup. Nah itu boleh nggak gitu kita bicarakan sebelumnya gitu loh, supaya dia menepati janji-janji. Supaya kan kalau menikah itu katanya beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu siapa dia sebenarnya. Maksudnya kita kan nggak tahu siapa dia, atau kita tahu siapa dia tapi bisa ada berubah katanya. Orang tuh bisa berubah dari malaikat bisa berubah jadi demon, dari demon bisa berubah menjadi malaikat. Jadi kita juga nggak tahu. Nah mungkin di bibitnya itu kita tanam lagi, tapi kalau di prenup itu kita buat Bu, secara hukum boleh nggak gitu? Boleh. Secara hukum, ya. Boleh. Tapi mah janji walaupun secara hukum tinggal janji doang. Iya, buatlah. Kalau bibitnya kita masih Betul. Buatlah senyaman mungkin. Perjanjian itu disepakati berdua, lalu lakukan dan tanam bibitnya. Bagaimana caranya supaya kesepakatan itu bisa berjalan dengan baik? Kita harus punya bibitnya juga. Gitu. Iya sih. Misalnya kayak warisan. Warisan juga kan misalnya saya kan punya harta, dia punya harta. Harta kan biasa ada yang terpisah, ada yang gabung. Nah kan kita nggak tahu siapa dia dulu kan. Nah kita kan perjanjian pranikah namanya bikin di notaris. Iya, maksudnya bikin perjanjian pranikah. Ya, itu menyalahi bibit nggak Bu? Maksudnya kalau kayak gitu? Enggak, silakan. Selama kita berniat baik, selama ini untuk kebaikan bersama, lakukan dengan penuh ketulusan, lakukan dengan bahagia bahwa ini untuk kebaikan kita bersama dan disepakati oleh kedua belah pihak. Silakan lakukan dan didorong dengan tanam bibitnya gitu. Terus kalau misalnya pertanyaannya kita kan nggak tahu dia itu siapa. Iya, ada ciri-cirinya nggak sih Bu? Ibu kan udah dapet nih kenapa suami jadinya yang begini? Iya, ibu kan udah dapet nih suami yang abuse. Itu ciri-ciri awalnya ibu sebenarnya udah terlihat nggak? Nggak terlihat di awal. Sama sekali. Tidak bisa berubah di tengah gitu ya. Intinya gini, Fon, semuanya tuh bibit di kita. Jadi kita jangan fokus ke orang lain. Kalaupun misalnya kayak ekstrimnya, aku dengar Bu Ekoy kemarin. Bu Ekoy kemarin kalau nggak salah bilang, dibilangin ada isu negatif tentang suaminya ya, tapi ternyata itu tidak terjadi karena bibit yang di Bu Ekoy udah nggak ada di situnya. Jangan fokusnya, Fon, jangan di orang lain malah. Itu semua kita yang tanam. Dari cerita Bu Ekoy itu saya nangkep banget itu seperti itu. Gitu. Nah, tapi Bu Ekoy sendiri kenapa punya sifat dulu perfeksionis atau keras atau sering ngedumel, itu latar belakangnya apa Bu? Apa dididiknya atau emang karakter dari lahir gitu Bu? Ayah saya sebetulnya dulunya tentara. Jadi saya dididik keras, disiplin tinggi,
Dan memang seringnya nggak terima. Ketika dikerasin nggak terima. Mungkin itu latar belakang, tapi ya seiring sekarang sudah menyadari bahwa oke, dulu saya begitu dan sekarang saya tidak boleh begitu lagi. Jadi saya bisa tanam bibitnya untuk masa depan yang lebih baik. Itu aja sih intinya. Jadi mungkin Bu Ivon juga buat kalau Eko bisa kasih masukan, nggak penting lagi dulu kita seperti apa, Betul. dulu kita bagaimana, tapi yang jelas kita bisa merubah masa depan. Kita bisa merubah masa depan ini sesuai dengan apa yang kita mau. Kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oke, thank you. Amin. Jadi tetap melihat bibit bobot orang itu juga nggak Bu? Misalnya latar belakangnya dia apa, terus apa kebiasaan sehari-hari, kan itu menentukan dia orangnya bersih. Tidak sama sekali. Orangnya bersih nggak? Tidak sama sekali. Apa saya kenal dia sebelumnya? Tidak. Apa saya tahu dia sebelumnya? Tidak. Iya sih, nggak tahu sih. Cuman maksudnya kita sekilas, oh dia sekarang rajin pagi sampai sore malam ngapain, terus kebersihannya, karena kan kita bersih nih Bu ya, tahu pasangan kita nih asal nggak bersih, kan kita jadinya penyesuaiannya terlalu banyak. Nah maksudnya kita juga mengenal dia juga dulu gitu loh, kebiasaan-kebiasaannya apa aja gitu. Boleh, tapi masalah yang paling mendasar, ilangin dulu khawatirnya. Oh iya. Khawatirnya Bu Ivon dihilangin, diberesin dulu. Kenapa sampai khawatir? Kenapa sampai nggak percaya sama orang ini? Kalaupun dia misalnya orangnya kurang bersih, kita bantu supaya dia bersih. Males gitu kan, supaya bantu dia rajin gitu. Iya. Itu foto apa Bu? Oh ini foto saya lagi nikah. Ini saya sama suami, yang di bawah itu Muti, yang di pinggir Bapak itu adalah putranya Bapak. Oke. Jadi kalau nggak dihilangin resahnya si Ivon, malah jadi keterusan kemana-mana. Jadinya berprasangka nggak baik sama pasangan. Wah jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Nanti dia ada perlakuan sedikit yang gimana gitu, terus di sininya, jangan-jangan ini nanti gini sama saya, jangan-jangan nanti perhitungan. Mungkin di suatu saat nanti dia ngajakin makan bakso, terus dia nggak mau, belum bayar gitu, misalnya kita yang bayar, jangan-jangan nih orang pelit lagi. Ininya jadi nanam bibit judging yang kurang baik ya, padahal pada saat itu dia udah mau ngeluarin dompet misalnya ya, tapi kita udah duluan. Iya sih. Jadi rasa khawatirnya itu yang harus dibenahi dulu. Ketika kita percaya, gini, waktu saya dilamar sama Bapak waktu itu, syarat saya cuma satu. Eko bilang, saya cuman pengen Bapak percaya sama saya. Percaya dalam artian lebih dalam. Karena waktu itu saya juga kerja di marketing di Jakarta dan ketemu banyak orang. Nah, percaya ketika saya sama seorang laki-laki keluar dari hotel. Percaya nggak? Itu tantangannya. Nah, waktu itu Bapak menyetujui bahwa dia percaya 100% sama saya dan kita menikah. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kecurigaan. Ya, saya juga nanam bibitnya karena saya selalu berusaha tidak bohong, berusaha jujur. Jujur itu adalah apapun yang saya lakukan, misalnya sekarang nih nggak ada Bapak lagi ke Cirebon. Apapun yang saya lakukan, saya bayangkan Bapak ini ada di sisi saya. Itulah kejujuran. Jadi selalu saya bawa gitu. Apapun yang saya omong, apapun perlakuan saya sama orang lain, misalnya saya jadi kurang sopan sama orang lain, bayangin Bapak ini suka nggak gitu ngelihat istrinya kayak gitu.
Bu, Gitu. mau nanya lagi nih. Kalau ibu kan muslim ya. Maksudnya kalau di muslim kan suami punya hasil kan ibu tahu dan bisa di tangan ibu yang kelola. Kalau suami orang Chinese, ini sih kebanyakan sih, tapi ada juga yang gimana? Kita tuh nggak tahu loh keuangan dia. Dan dia juga nggak ada kasih bulanan gitu, banyak sebagian besar gitu, enggak. Yang penting kebutuhan rumah tangga dia penuhin dan apa. Tapi kalau untuk kebutuhan kita sendiri, dia kurang mau penuhin gitu. Itu cari sendiri gitu. Nah, itu yang ibu mau gimana? Yang saya ibu mau dia ya, terbuka. ya dia ada sedikit budgeting buat istri lah gitu, Bu. Maksudnya istri itu kan butuh, maksudnya udah kerjain rumah tangga, udah apa, misalnya kan kayak gitu kan, dia perlu perawatan muka apa-apa gitu atau apa. Nah itu budgetnya nih buat kamu rawat diri gitu. Terus apa ya kamu udah bantu saya gitu kan. Ini enggak, ya kan kamu udah saya beliin makanan gitu. Dan kalau kita pergi sama teman, misalnya ada beberapa teman saya yang menderita juga begitu. Mau kalau pergi sama temen sama kita nih, ya suami gue nggak kasih duit, kalau pergi sama dia bayar, tapi kalau gue pergi sendiri sama temen-temen dia nggak bayarin, gue shopping juga dia nggak bayarin gitu. Jadi nggak dikasih cash gitu loh, Bu. Tujuannya aku nggak paham karena dia bilang ya untuk anak-anak aja, untuk ini gitu. Jadi kalau jadi kan teman saya kan anaknya udah agak lumayan besar, dia baru berasa. Dulu jaga anak dia nggak berasa. Sekarang dia butuh mau beli, nggak ada dikasih budget, nggak dikasih apa, jadi kayak free apa ya kayak gitu, Bu. Kalau di Chinese tuh banyak kan habitnya temen, kalau yang lumayan kaya mungkin beda ya. Kalau yang pas-pasan atau yang sedang atau gimana kayak begitu, Bu. Ya. Jadi gini, Bu Ivon, apa yang ada di diri kita pasti ada di lingkungan kita. Jadi nggak aneh ketika Bu Ivon punya masalah begitu, pasti di lingkungan kita ada yang punya masalah yang sama. Oleh karenanya di Diamond Cutter disarankan untuk membantu orang lain dengan masalah yang sama. Nah kebetulan Bu Ivon punya masalah begitu, temannya juga kan punya masalah yang sama. Nah Bu Ivon berniat membantu dia, gimana caranya, gitu ya? Selain menanam bibitnya, bibitnya diantaranya tidak lagi berpikiran buruk pada suami, karena walau bagaimanapun kalau di Islam terutama ya, suami itu tameng dosa istri katanya. Itu yang lebih ya, itu tugas yang lebih mulia daripada kasih nafkah. Jadi di atasnya itu ada yang lebih mulia lagi, bahwa di akhirat nanti suamilah yang akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan istrinya. Nah, oleh karenanya kita selalu berpikiran lebih positif. Dia pasti punya maksud baik di balik semua itu. Kenapa dia nggak bayarin saya shopping? Oh, uangnya untuk nabung, untuk anak-anak sekolah, misalnya. Iya, dia bilang kalau udah tua ya kelihatan tua, nggak apa-apa. Rambut juga udah nggak usah disepuh, nggak apa-apa, katanya. Nggak masalah, ya emang udah alami tua, ya udah tua. Tapi kalau wanita kan nggak bisa, Bu. Kalau ada rambut putih langsung disepuh. Oke. Ivon, kita balik ke topik dulu aja dalam hari kata. Mungkin nanti bisa diteruskan pribadi. Ivon mungkin butuh konsultasi pribadi. Ya, silakan WA. Thank you. Iya. Oke. Mungkin Bu Ekoy kita tutup saja, sudah jam 10. Tinggal kata-kata penutupnya mengenai bibit dan terutama tentang kesehatan anak dan secara umum. Silakan Bu Ekoy. Pada intinya ketika kita punya anak yang berkebutuhan luar biasa, sadarilah bahwa kita tidak pernah sendiri. Dan tanam bibitnya, keajaiban itu akan terjadi. Utamanya adalah seorang ibu punya hubungan khusus dengan anak. Dan seorang ibu tugasnya adalah bahagia.
Itu kok Abe. Terima kasih. Thank you Bu Ekoy, sangat bermanfaat Sama-sama. sekali. Terima Saya kasih kok juga Abe.